Bang, waktu sholat baca Al-Fatihahnya bahasa Indonesia. Boleh kalau tahu artinya. Tahu artinya Bang? Serius? Emang? Tahu artinya Nggak tapi tahu tidak artinya. tahu. Boleh kalau tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya nggak boleh. Bagaimana caranya mau Bilang baca semua orang yang sholat pakai bahasa Arab karena nggak tahu artinya gitu. Astaga. Ya kan berarti kalau abang bilang kan boleh kalau tahu artinya. Berarti orang-orang yang sholat pakai bahasa Arab nggak tahu artinya dong. Waduh. campur pun boleh. Campur boleh. Waktu berdoa kita bahasa Arab. Saya nggak nanya waktu berdoa, sholat. Saya nanya waktu sholat. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia, baca Al-Fatihahnya itu dalam bahasa Indonesia, boleh nggak? Ini pertanyaan saya spesifik loh. Tergantung dari manusianya siapa, Mbak. Tergantung manusianya. Mau dia pakai bahasa Indonesia boleh saja. Biar Tuhan yang menilai. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Waktu sholat, boleh nggak? Coba makanya kau tanya dulu lah ke ustadzmu siapa aja gitu. Boleh? Saya kan sholat pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh nggak sholatnya? Kalau untuk saya pribadi boleh. Oh boleh. Oke. Kira-kira kalau abang pakai bahasa Indonesia ngerti nggak artinya? Kalau bahasa Indonesia ngerti artinya. Coba Al-Fatihah itu apa artinya itu? Saya kan nggak punya data, saya nggak hafal. Loh, Tapi bukannya Islam kalau itu bahasa Arab, hafal? ya tergantung orang hafalnya. Hah? Kalau kita hafal bisa diartikan. Oke. Al-Fatihah itu udah berapa kali dalam satu hari dan berapa tahun Anda ucapkan itu? Masa nggak hafal? Tiap hari. Nah. Saya hafal bahasa Arabnya. Bukan, artinya nggak tahu. Artinya tahu? Artinya tidak hafal semuanya. Loh. Loh, kok bisa nggak hafal, Bang? Kan dia juga bahasa Arab untuk Al-Quran. Ngapain kita juga mau hafal artinya? Tuh, jadi abang itu kayak membaca tapi nggak tahu arti. Karena abang bilang, ngapain perlu tahu artinya? Loh, berarti nggak perlu tahu artinya. Betul, karena ini dari Arab, kitab dari Arab. Oke, kan gini ya bang ya, kalau nggak ngerti artinya tuh gimana coba? Misal abang baca Al-Hijr ayat 6. Ya. Abang tahu artinya? Tidak. Mau saya kasih tahu nggak? Tapi jangan nyontek. Al-Hijr ayat 6. Nih ya. Jangan nyontek. Ini bahasa Indonesia atau enggak bang? Saya kan udah pakai data. Nggak ada sistem nyontek. Boleh tidak? Nyontek sama siapa bang? Sama data. Oh, boleh nyontek sama data? Ngapain? Tidak, Anda kan nyontek di situ. Saya kan udah pakai data. Oh, nyontek itu gimana sih? Nih ya. Mereka berkata, nih dengar ya. Saya nggak tahu bahasa Arabnya ya. Saya nyontek. Ya, ini saya bacakan. Saya bukan nyontek. Membaca itu bukan nyontek, Bang. Kan tahu membaca itu nyontek. Masa? Itu Ini apa masa itu? membaca nyontek, Bang? Gimana? Kalau membaca adalah nyontek, berarti Quran contekan dong. Tunggu, Bang, bentar, Bang. Membaca itu nyontek. Quran itu artinya bacaan. Apa itu nyontek artinya? Parah lu. Parah lu. Saya baca. Atau Anda perlu saya bawa Quran. Nih. Jangan dibilang nyontek dong, orang dibaca kok nyontek. Kok marah? Contekan katanya. Makanya saya tanya, kalian nih baca Quran ngerti nggak artinya? Halo? Ya. Saya bacakan Quran ya. Ini baca, bukan nyontek. Nyontek. Oh, nyontek, Mereka ya. berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Udah pernah baca ini? Masa orang gila? Aduh. Oh,
Bang. Coba lihat, saya mau lihat. Kata Anda gini, untuk apa saya lihat. mengerti artinya? Loh. Coba saya lihat. Ya udah, cek di Quranmu. Coba cek di Quranmu. Saya pakai pola pikir saja. Apakah kira-kira Lu Nabi pakai bisa pola bilang? pikir gak tuh? Kita kan nggak contek. Kita kan nggak punya contekan. Bang, ini memangnya contekan Bang, saya tanya. Bisa jadi. Ini contekan nggak ini? Coba lihat. Anda bisa menyontek. Ini contekan nggak, saya tanya. Itu kalau kita bukan contekan. Loh, tak tadi yang saya baca ini. Berarti Anda menyontek. Yang saya baca itu ini. Kalau Anda mengatakan ini contekan, Anda mau menuduh Quran itu adalah contekan gitu. Wah. Kok ngeri sih Bang? Manusianya yang menyontek, bukan Al-Qurannya. Makanya Adalah ini saya contekan. tanya, kalau ini dibaca itu dicontek nggak artinya? Kalau menurut Anda bagaimana? Ya dibaca. Kalau nyontek gimana? Kalau nyontek itu tahu. Ah, saya nggak nyontek karena saya bilang nyontek. Anda mau saya kasih tahu contoh contekan? Oke, Gimana? di dalam Alkitab kami, ya, Contek. Alkitab kami, Wahyu, nih, Wahyu 1 ayat 17, Yesus itu mengatakan begini, aku adalah yang awal dan yang akhir. Terus tiba-tiba di sini ada, kira-kira mana yang nyontek? Di sini Wahyu 1 ayat 17 ya, di Alkitab kami Wahyu 1 ayat 17 dituliskan ya, Yesus ini bilang, aku adalah yang awal dan yang akhir. Abad 1 ini udah ada. Nah, lalu abad 7 ada lagi yang kayak gitu. Kira-kira mana yang nyontek Bang? Kalau saya, dua-duanya dicontek. Alkitab ini baru pertama sekali diucapkan ya, baru pertama sekali diucapkan Yesus. Yesuslah yang pertama kali mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia nggak pernah mendengar ada orang yang mengatakan awal dan seperti akhir? itu. Sabar. Ya, sebelum Yesus mengatakan itu, di abad 1 dituliskan oleh Yohanes, saksinya itu adalah Bunda Maria, dan ada satu orang lagi saksinya, ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sudah mengaku yang awal dan yang akhir. Ini belum ada. Satu orang pun belum ada yang mengklaim bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Ini, kitab saya ini. Lalu, tiba-tiba di abad 7 ada yang mirip. Al-Hadits ayat 3. Kira-kira gimana itu Bang, menurutmu? Gimana? Ya, Wahyu kami ini ya dituliskan oleh Rasul Yohanes dengan saksinya Prokorus dan Bunda Maria ketika di Pulau Patmos. Yesus itu mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Abad 1 dan pertama, the one and only. Di abad 1 Yesus yang mengatakan itu. Tiba-tiba di abad 7 ada yang mirip. Al-Hadits ayat 3. Menurutmu mana Bang yang contekan? Gimana Bang? Ini muridnya Rasul Yohanes Prokorus dan Bunda Maria ibunya Yesus menjadi saksi bahwa Yesus mengatakan Yang namanya kitab tidak ada contekan, cuma manusianya yang sering menyontek atau merubah-rubah dengan arti-artinya. kitab saya itu semuanya perkataan Yesus yang dituliskan. Perkataan Siapa yang menulis? Yesus itu yang dituliskan. Oh, berarti kitab kamu adalah kitab yang dituliskan. Iya dong. Emang Quran nggak dituliskan? Quran diciptakan. Quran diciptakan. Iya. Berarti Allah menurunkan kitab Quran ini dalam bentuk buku dari langit. Dalam bentuk ciptaan langsung. Tidak ada kata Apa itu ditulis atau ciptaannya apa? Ciptaannya seperti apa? seperti apa yang Anda lihat kitab itu. Tidak ada ini yang bisa. bukan dipercetakan. Ini bukan dari percetakan. Itu sudah beberapa kali dicetak-cetak gitu. Cuma isinya. Karena saya tanya,
atau bukan? Ciptaan Ciptaan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan punya mesin percetakan. Mana sih? Nah, yang saya tahu kertas ini diciptakan manusia. Manusia yang membuatnya menjadi buku lembaran-lembaran begini. Apakah Anda mau mengatakan Allah adalah manusia itu? Hah? Gimana? Apanya? Makanya kan dari tadi sudah saya bilang, Anda tanya aja ke saya. Kalau saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Nanya Sendiri yang mau nanya. ya udah, nanya aja sama saya. Kalau Anda nanti nanya, ditanya, Anda nggak tahu. Oke, saya tanya. Berhubung jawabanmu pun nggak ada yang berkualitas, mendingan kamu nggak usah nanya. Pasti pertanyaanmu juga pertanyaan tukang beca. Ikan yang normal-normal aja lah, Kak. Waduh, memang yang itu nggak normal tadi? Bung. Nyambung. Gimana dong? Oke, kita naikkan yang lain ya. Semua lukis itu kiri. Oh boy mau naik, oke boy. Kirim permintaan boy. Boy. Yang mana boy? Namamu boy. Mana boy? Oke, ini dia. Kincana. Teng. Jangan lupa tap ya teman-teman yang di bawah. Halo boy. Halo. Islam Kristen boy. Halo. Islam Kristen Ya. boy. Islam atau Kristen? Kedengaran? Suaraku kedengaran nggak Kak Galau? Kedengeran. Halo, Boy, Islam halo. atau Kristen boy? Halo, Ya, ada, kedengaran? ada suaranya, ada. Tadi Mbak menyinggung tentang surat Al-Hijr ya? Islam atau Islam atau Kristen? Jawab dulu. Halo, Anda Islam atau Kristen? Islam. Islam atau Kristen bang? Islam. Dengar dah? Silakan mau bertanya apa? Iya, dengar. Silakan mau bertanya apa? Ini saya yang nge-like atau gimana sih? Enggak jelas suara kakak. Suaraku ya? Kok Hostnya jelas? gimana? Katanya kali yang lain. Jelas kok. Jelas kok jelas. Mau nanya apa boy? Tuhan kakak manusia apa Apa? Allah atau manusia? Allah dan manusia. Dua-duanya. Iya. Tuhan Apa kakak yang mau bertanya? berarti dua. Satu. Tuhan kakak berarti dua. Satu. Kok bisa satu? Iya, karena dia mengambil kodrat manusia. Berarti yang di bumi manusia. Yang di bumi, manusia dan Allah. Berarti dua. Satu. Namun punya dua kodrat. Kodrat Allah dan Kodratnya kayak mana? manusia. Allah itu nama atau sebutan? Hakikat. Enggak nama. Allah itu hakikat. Bukan nama. Enggak nama. Bukan. Oh, enggak nama. Bukan. Bagi kami Allah itu bukan nama. Kalau bagi abang, Allah itu nama. Iya, nama untuk sebutan. Bukan. Oh, Kalau iya. untuk kami- Kalau
Kalau Allah itu adalah nama, sebentar. Kalau Allah itu adalah nama, berarti Allah itu sama dong seperti abang punya nama. Kan udah saya bilang tadi sebutan untuk sesembahan. Iya, kalau Allah itu bernama berarti sama seperti manusia. Manusia juga bernama kan? Coba. Iya, Abang ini manusia atau abang manusia kan? Abang manusia? Iyalah. Ya, namanya? Namanya Boy. Allah itu jenisnya apa? Allah. Allah itu Zat. Allah itu zat. Nah, zat itu namanya apa? Zat lah. Apalagi? Iya, zat itu namanya apa? Namanya Zat itu bernama Allah, gitu. Zat. Tahu Zat kan? Tahu. Nah. Kalau Iya. nama Yang Zat abang sembah itu ada namanya nggak, Bang? Hah? Saya tanya, kok zat namanya? Katanya tadi Allah nama, zat nama. Jadi yang benar dong. Zat itu hakikat, Bang. Zat itu artinya hakikat. Jadi Allah yang adalah zat itu, hakikatnya itu Allah. Berarti Namanya Mbak, siapa? Saya tanya. Saya tanya, nama yang kamu sembah. Allah. Sesembahan. Iya. Nama zat yang kau sembah itu siapa? Allah. Allah. Kamu yang manusia namanya Boy. Berarti Allah atau zat yang kamu sembah punya nama, kamu pun punya nama, berarti kalian udah sama dong. Sama-sama punya nama gitu. Dengarkan dulu. Kalau kami umat Islam, Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Iya. Kalau Allah bisa nggak menyerupakan dirinya dengan makhluk? Bisa, tapi tak kecuali. Oh, Terkecuali. bisa. Tunggu dulu, dengarkan dulu. Allah bisa nggak menyerupakan Dengarkan makhluk? dulu. Tapi tanpa mengurangi kemahakuasaannya. Contohnya, Tuhanmu bisa nggak jadi batu? Tuhanmu dulu lah, bisa nggak jadi batu? Aku dulu yang nanya, kan aku yang nanya dulu tadi. Tuhanmu bisa nggak jadi batu? Bisa. Biar berpikir dulu, Mbak dulu. Bisa. Iya, Bisa. bisa. Bisa nggak Tuhan membuat batu itu, tapi nggak bisa diangkatnya? Tuhan itu nggak ada yang nggak bisa. Iya, bisa nggak Tuhanmu membuat batu itu, tapi tidak bisa diangkatnya? Tuhan itu nggak mungkin nggak bisa ngangkat batu. Kan Allah, Tuhan kan bisa semua. Pasti bisa ngangkat batu lah, nggak mungkin. Bisa nggak Tuhanmu itu membuat batu itu sebesar mungkin, Bisa. tapi nggak bisa diangkatnya? Tapi nggak bisa diangkatnya. Tuhan saya bisa membuat batu. Bisa nggak dia Bukan membuatnya? nggak bisa Nggak diangkatnya, bisa diangkatnya. dia malas ngangkatnya mungkin. Berpikir dulu, Menurutmu berpikir. bisa? Bisa nggak Tuhanmu membuat Iya, batu kalau itu kamu gimana? tidak bisa diangkatnya? Tuhan saya bisa buat batu. Bisa nggak dia membuatnya tidak bisa diangkatnya? Bisa dia membuat batu. Iya, bisa nggak dia membuatnya tidak bisa diangkatnya batu itu? Kan Bisa Anda nggak? nanya bisa, jangan pertanyaannya itu beranak. Pertanyaannya itu satu. Pertanyaanmu itu kan beranak. Bisa nggak Tuhan membuat batu? Bisa. Bisa nggak Bisa dia nggak ngangkat batu yang diciptakannya? Dengarkan Bisa. dulu pertanyaannya. Bisa nggak Tuhanmu itu membuat batu tapi tidak bisa diangkatnya batu itu? Kalau Tuhan bisa membuat pakai tapi, artinya tapi itu ketidakbisaan. Tuhan saya nggak bisa pakai tapi, pasti selalu bisa. Tapi Tuhanmu tapi Jangan bisa pakai semua. tapi dong. Bagi Tuhan tidak ada Iya, kata makanya tapi. aku bilang dia nggak perlu jadi manusia untuk merendahkan dirinya sendiri. Itulah hakikat Tuhan itu. Sebentar, kalau Anda mengatakan dia tidak perlu, Anda mengatur Tuhan gitu. Bukan kayak gitu. Kalau Tuhan Bisa nggak? Pertanyaan saya gini kembali ya. Bisa nggak manusia mengatur Tuhannya? Bisa nggak manusia mengatur Tuhannya? Bisa nggak? bisa nggak Tuhan mengatur? Halo? Ngapain Tuhan mengatur? Bisa nggak Itu loh aku bilang sama manusia?
Gini, dengerin gantian. Bisa nggak kamu, boy, manusia, kamu kan manusia, bisa nggak manusia Jawab mengatur dulu Tuhan? yang ku Bisa nggak? bilang. Jawab dulu Itu yang kan saya bilang. Jangan jawab. dulu bertanya. Itu saya jawab. Itu dulu. dari tadi saya jawab. Apa? Itu tadi saya jawab. Kalau saya kembalikan ke Allahmu, bisa nggak Allahmu membuat batu yang tidak bisa dia angkat? Makanya aku bilang tadi enggak. Jangan bisa jadi manusia. Andai, oke. Baik. Saya anggaplah saya nggak bisa jawab. Kalau saya balikan pertanyaan itu, bisa nggak Allah membuat batu yang dia tidak bisa angkat? Itulah aku bilang enggak. Coba berpikir dulu kamu. Kalau Allah Makanya aku Subhanahu wa bilang, Ta'ala, dengar dulu orang. kamu pertanyaan saya nggak kamu simak. Bisa nggak manusia mengatur Allahnya? Itu dijawab itu. Bisa nggak manusia mengatur Allahnya? Bukan Allah mengatur manusia. Dibalik ya. Coba ini dijawab dulu. Bisa kamu berpikir. Silakan. Kalau kamu bilang dia nggak perlu jadi manusia, kamu lagi ngatur Allah. Kok mengatur sih? Boleh nggak? Loh, Kok mengatur? karena begitu kamu mengatakan Allah itu nggak perlu jadi manusia, kamu barusan ngatur. Nggak sadar? Pernah sadar nggak? Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia. Kamu mengatur, kamu membatasi Tuhan. Makanya pertanyaan saya, boleh nggak manusia mengatur Allahnya? Ini kan pertanyaan donditan yang dungu. Ya, donditan dungu itu jangan kau ikuti, karena bisa saya balikan. Kan? Goblok. Ilahi kau langsung. Makanya saya bilang, jangan mempertanyakan kepada Allah dengan narasi tapi. Itu loh. Tuhan itu nggak bisa ditapikan. Tapi itu adalah pengecualian. Tidak ada Iya, itu pengecualian Tuhan bagi mudah merendahkan Allah. martabatnya. Coba kamu jawab. Udah merendahkan dirinya. Memang Tuhan saya merendah. Betul. Tuhan saya memang merendahkan dirinya. Tahu nggak siapa yang nggak pernah bisa merendahkan diri? Siapa yang nggak bisa? Setan. Kamu. Saya kasih tahu, Tuhan bisa merendahkan diri karena dia mampu. Yang tidak mampu merendahkan diri itu adalah iblis. Pernah nggak lihat iblis merendahkan diri? Pernah nggak melihat iblis merendahkan diri? Di Quranmu jelas dikatakan iblis nggak mau sujud sama Adam karena iblis nggak bisa merendahkan diri. Tapi Tuhan saya bisa merendahkan dirinya. Ya, kalau kamu mengatakan Tuhan kok merendahkan diri, iya. Tuhan saya bisa karena Tuhan saya bukan iblis. Itu yang harus kamu tahu. Coba. Rendahkan tapi Tuhanmu bisa nggak merendahkan diri? Tunggu. Tuhanmu bisa nggak merendahkan diri? Saya tanya. ya Bisa nggak tapi Tuhanmu merendahkan diri? bukan tanpa Dijawab, mengurangi jangan esensinya. Jangan pakai tapi. Saya tanya, bisa nggak Allahmu merendahkan diri? Bisa nggak? Bisa tapi harus ada tapinya. Tadi udah saya bilang rule-nya adalah jangan mengatur Allah. Pokok Jangan mute. mengatur Tuhan. Saya tanya, Allahmu bisa nggak merendahkan diri? Iya atau tidak aja? Gak usah pakai tapi. Bisa saja. Bisa. Tapi tanpa Berarti mengurangi kalau esensi. Allahmu bisa merendahkan diri, berarti dia bisa jadi manusia. Kenapa? Kamu nggak perlu. Jangan kau mute. Ah, ketika kamu mengatakan bisa, loh Tuhan saya juga bisa jadi manusia. Terus apa masalahnya? Gak ada masalahnya kan? Kamu ketika menjawab tapi, kamu seperti Adam dan Hawa. Disuruh taat tapi mulu. Ngelawan. Wah, coba make sure dulu, bisa nggak Allah merendahkan diri? Pastiin dulu dong. Bisa nggak Allah merendahkan diri? Mengurangi esensinya. Saya nggak nanya mengurangi, nggak pakai tapi, nggak pakai tanpa, nggak pakai Ya Allah pemanis kami buatan. itu maha besar. Dengan Saya tanya, Allahmu bisa nggak merendahkan diri?
Bisa. Bisa. Ya udah berarti Allah mau bisa dong jadi manusia. Sama seperti Tuhan saya juga bisa merendahkan diri. Kenapa kamu katakan Tuhanmu merendahkan diri? Nggak apa-apa karena dia bisa. Kalau dia bisa terus kenapa lu marah? Oh, kami. Udah ya, saya turunin lagi kamu. Bukan saya mute lagi. Ya. Pertanyaan Donditan yang bodoh itu, ya, itu harusnya dia pertanyakan juga ke Tuhannya. Jangan nanya ke Tuhan orang, tanyakan Tuhannya. Bisa nggak? Ya, kalau Tuhannya aja nggak ditanyakan dulu, ngapain nanyain Tuhan orang? Selalu saya katakan, kalian koreksi dulu di dalam rumah kalian, baru pindah ke tetangga. Ya, kalau nggak bisa ngoreksi Tuhan kalian sendiri, kok ngoreksi Tuhan orang? Siapa Anda? Ada lagi yang mau nanya? Silakan. TBP, oke. Pastikan Islam ya. Halo Kak, Islam Kristen bang. Islam. Silakan, mau bertanya apa? Tadi nyambung yang tadi aja sih Kak. Silakan. Tadi ada apa? Aku nggak ngikutin banget sih ya. Cuma Ikutin, orang kamu dari tadi di bawah saya lihat kok ada di. iya, maksudnya baru 10 menit paling. Tadi membahas tentang kenapa sholat Al-Fatihah. Apa? Bisa nggak pas sholat baca Al-Fatihah itu nggak bahasa Arab? Tidak bisa. Harus bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Harus. Karena Alasannya harus bahasa Arab apa? memang sudah di dalam hadis sendiri sih. Alasannya apa? Di dalam hadis ada Mbak itu Mbak. Persisnya saya Di dalam hadis apa? tidak hafal, tapi ada di dalam hadis bahwa semuanya, misalnya Mbak ya, kita baca Al-Quran, kita harus membaca Arabnya juga plus sama baca artinya. Jadi kita kalau berkata kita Kemute bang, kemute. Kejeda bang. ada telepon barusan. Oke. Oh, di mana Allah mengatakan kalau baca Quran itu harus bahasa Arab? Baca Quran, memang Al-Quran kan bahasa Arab. Oh, ya itu kan karena diturunkan di Arab. Seandainya turun di Indonesia, seandainya Quran ini diturunkan di Indonesia, Kalau boleh kita nggak Quran, dibaca Quran ini dalam bahasa lain selain Indonesia? Quran itu tidak bisa Mbak. Itu kan karena turunnya di Arab. Kalau turunnya di Indonesia gimana kira-kira Quran itu? Bahasa apa kira-kira? Tidak bisa Mbak diandaikan seperti itu. Nggak, saya tanya loh, kok nggak bisa diandaikan? Berarti Ya kan- Quran ini bang hanya untuk orang Arab dong? Ya tidak. Nah, Kan ada artinya Mbak. Mbaknya misal nih, Mbaknya Gimana? orang ini. Orang Gimana ini, ada? Misal. sebentar. Oke. Sejak kapan Quran itu punya arti? Sejak kapan Quran itu sebenarnya bukan arti ya. Dia punya bahasa sendiri, bahasa Arab. Jadi seperti halnya kalau Orang Arab baca Quran diartiin lagi nggak? ya tidak perlu karena sudah bahasa. Tadi pertanyaan abang, Quran itu harus dibaca pakai baca Arab dengan artinya. Maksud Loh. itu bukan pertanyaan. Dong, saya mengingat yang anda katakan. Tadi narasi anda. Itu statement, itu bukan Bah. pertanyaan. Oh salah statementnya. Iya itu jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran, sebagusnya kita membaca Arabnya beserta artinya sehingga kita tahu nih artinya. Kalau orang Arab gimana? Ya orang-orang karena itu udah bahasanya mungkin Berarti baca Quran nggak harus pakai artinya dong. nggak harus pakai artinya untuk orang yang tahu. Kalau orang Oke. Kalau orang Arab berarti mengerti lah ya bahasa Arab Quran. ya Pak, ya pasti. Contoh begini aja Mbak, gini Mbak. Sekarang saya tanya, alif lam ra artinya apa?
ada bahasa Indonesia tempo dulu. Bukan, saya Sama nggak mau tempo- ke situ. Saya nggak mau ke situ. Oke. Ini kan katanya kalau orang Arab itu nggak perlu diartikan. Nah, kira-kira alif lam ra itu kan ada di Quran, ya. Alif lam ra surah berapa ya? Itu artinya apa, Bang? Saya nggak tahu, Mbak. Tolong bisa kasih tahu saya kalau misalnya Nah, kalau Surah- perkataannya saya nggak tahu. ya, surah Ar-Rod ayat 1. Coba alif lam ra. Kira-kira itu apa artinya? Saya nggak tahu perkataan, Mbak. Mungkin Mbaknya bisa ngasih tahu saya. Dari arti. Arabnya aja, Bang. Orang Arabnya aja nggak ngerti. Apalagi abang, apalagi saya. Nah, Coba. Lah itu namanya Gini, pertanyaan kalau kan, alif Mbak. lam ra. Orang Arab itu sebenarnya ada artinya, Mbak. Cuma kan luas, Oke, apa terlalu artinya? luas, Mbak. Terlalu Loh, luas. Orang alif lam ra pernah- kok terlalu luas artinya. seperti di surat Al-Baqarah ayat 1, Iqra, bacalah. Itu sebenarnya enggak terus letter like bacalah, hanya dibaca kita harus mengerti. Panjang gitu loh, Mbak. Saya nggak nanya itu. Kira-kira orang Arab tahu nggak arti alif lam ra? Mbaknya mungkin salah tanya sama orang ya. Saya bukan orang Arab soalnya, Mbak. Oke, orang Indonesia kan diterjemahkan nih ya. Betul? Iya, Mbak. Nih, Saya tidak diterjemahkan. tahu Ini punya perkataan. saya ini ada terjemahannya, ada Indonesianya. Oke, Alif oke, lam coba. ra itu kalau memang ada artinya, harusnya ada dong diterjemahkan. Ada yang tahu nggak arti alif lam ra? Saya enggak tahu, Mbak. Jangankan Mbak, Kemenak aja nggak tahu, makanya nggak dikasih artinya. Nah, itu berarti tidak tahu dong jawabannya. Nah, makanya tadi Anda mengatakan orang Arab itu nggak perlu diartikan lagi. Mereka tahu loh alif lam ra kenapa? Mbak, itu cuma hanya ibaratnya, Mbak. Itu cuma satu kata yang mereka nggak tahu artinya. Mungkin dari itu Bisa nggak? Sekarang saya tanya gini, bisa nggak? Itu kan alif lam ra itu satu ayat. Bisa nggak? Ayat itu nggak ada artinya. ayat itu nggak ada artinya, pastinya tidak ya, Mbak. Mbaknya mungkin bisa cari Nah, mungkin referensi. nggak? Menurut Bang TBP, mungkin nggak Allah menurunkan ayat yang nggak punya arti? Jelas nggak, Mbak. Pasti Loh ini ada. buktinya ada satu. Ah, Loh ini buktinya satu, ada satu ayat yang nggak punya arti gitu. Oke. Ada satu ayat mungkin yang sebetulnya tidak tahu, Mbak. Saya tidak hafal Al-Quran, tidak terlalu sering baca Al-Quran, tidak. Tapi kalau ada ayat yang turun seperti itu pasti ada artinya. Mungkin Mbaknya bisa nyari referensi. Saya bukan ahli agama, Mbak. Saya menggabung ke sini karena ingin Saya saya. udah ratusan orang nanya alif lam ra nggak ada yang tahu. Orang Kemenak nggak mengartikannya, gimana mungkin- mereka tahu? Cari ya mungkin sangat-sangat jarang bagi Mbaknya untuk mencari referensi di ustadz mungkin. Udah, mungkin abang punya kenalan ustadz, silakan ditanyakan. Surah Ar-Rod ayat 1, alif lam ra itu apa ya artinya? Itu bakalan jadi catatan saya. Tapi maksudnya gini, Mbak. Tadi saya sudah sempat dengar juga Mbaknya baca artinya surat An-Najr atau apa itu ya? Al-Hijr 6. Nah, ya itu. Tadi bilang apa? Nabi gila itu Coba baca aja. apakah itu Coba buka aja Qurannya Al-Hijr ayat 6. ayat oke. Itu dan kalau misalnya nih, Mbak. Saya cuma bacakan ya, saya nggak menafsir, saya cuma baca. Iya. Karena memang itu tertulis. Itu utuh karena kan antara satu ayat dan ayat lainnya tuh pasti berkaitan, Mbak. Jadi tidak berdiri sendiri. Bang TBP kira-kira punya Quran nggak? Punya tapi nggak saya bawa, Mbak. Saya lagi di mobil sekarang. Punya HP satu lagi? Nah, HP kalau saya ada ini HP aja sih. satu lagi, mungkin abang bisa cari di HP satu lagi Al-Hijr ayat 6. Coba dibaca. Kalau ini bisa nggak sih? Enggak keputus. Agatha, kamu nggak tahu tentang Quran? Iya, makanya saya nanya. Gimana sih? Nggak nanya lagi, Bang.
Agatha, Alif Lam Mim tuh bukannya itu ya? Ayat-ayat kitab. Apa tuh ayat-ayat kitab apa? Iya, itu Artinya Quran. bukannya ayat-ayat kitab. Nggak ada artinya itu. Tahu Bukan saya. artinya ya? Iya, coba aja. Kepotong nggak sih? Apa tuh? Abang tapi baca ya. Iya sih. Pak. Kira-kira apa dituliskan? Tadi surat apa? Al-Hijr ayat 6. Ada yang bilang itu rahasia Allah. Kalau rahasia kenapa diturunkan? Naik aja yang bilang ABC apa artinya. Makanya saya tanya. Itu kan satu ayat. Itu satu ayat. Mungkin nggak Allah menurunkan ayat yang tidak ada artinya? Itu loh pertanyaan saya. Ya, kalau Anda nanya, ABC apa artinya? Nggak ada artinya. Apa kamu mau bilang Allah menurunkan ayat yang nggak ada artinya? Mbak, kalau Allah menurunkan ayat yang tidak Nggak, ada. saya baca komen di bawah. Oh, oke. Ya, gimana Ya, Ali tadi Jerat udah baca, baca? memang ada Mbak kata-katanya apa bla gila, tapi masih ada terusannya Mbak. Oke, saya tanya, itu ayat. Iya itu ayat. Bapak baca Artinya Indonesianya seperti itu. Bapak tahu nggak siapa yang mengatakan Nabi itu gila? Siapa? Siapa yang mengatakan Nabi gila? Oh, itu di dalam Al-Hijr ayat 6 itu kira-kira siapa yang mengatakan gila itu? Itu masih ada terusannya loh Mbak. Coba dibaca ayat berikutnya. Oh ini kalau saya keluar ini saya nggak keluar suaranya, soalnya saya harus baca soalnya Mbak. Saya bacain ya. Ini saya bacain ya. Nggak keberatan kan saya bacain kan? Nggak apa-apa. Tadi Soalnya sepintas saya udah baca sih. di sini takutnya kan jangan Agatha, jangan baca Al-Quran, kok nggak ngerti apa-apa. Oh, cuman baca loh. Artinya Jadi takutnya saya dilaporin menista lagi. Orang baca Quran pun dibilang menista. Bingung aku. Ya kan? Pada sensi soalnya. Ini saya bawa dari Quran NU ya. Faslab bisa naik nggak Faslab? Oke. Kepada mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Benar kayak gitu tulisannya tadi Bang? Iya, iya. Oke, ayat 7-nya. Ya, mengapa engkau tidak mengatakan mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Ayat 8 tuh. Ayat 9-nya. Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Mereka tidak diberi penangguhan. Ayat 10-nya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, pasti kami memeliharanya. Ya. 11-nya. Sungguh kami benar-benar mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat terdahulu. Ayat 12-nya. Tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali selalu mengolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang terdahulu. Nah, di ayat 13-nya dikatakan, demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke hati orang-orang berdosa. Kami di sini siapa? Ya, esensinya kami nih, Mbak ya. Allah. Kami itu Allah tuh mengatakan Oke. dia sendiri dan para malaikatnya. Ya, Itu ya. saya tahu artinya itu. Ya, saya skip itu. Saya nggak peduli itu. Kalau Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang berdosa, sehingga orang berdosa itu mengatakan Muhammad gila. Berarti sebenarnya yang mengatakan Muhammad itu gila Allah atau orangnya? Iya orangnya, Mbak. Jadi Yang gini, Mbak, memasukkan tapi- olok-olokan itu siapa? Iya, jadi kita itu diciptakan tuh ya Mbak ya. Itu ada baiknya, ada jeleknya. Kalau Mbaknya ngolok-ngolok berarti Mbaknya lagi menggunakan sisi jeleknya Mbak E. Tapi kalau Oke, Mbaknya ini dengar kata Allah ya. Dengar kata Allah Al-Hijr ayat 12. Demikianlah kami, berarti Allah memasukkan olok-olokan itu ke hati orang berdosa. Berarti olok-olokan itu berasal dari Allah. Oke, Mbak. Jadi yang mengatai Muhammad itu adalah gila sebenarnya Allah. Allah meminjam mulutnya orang-orang kafir. Gitu nggak sih?
Tidak seperti itu mbak. Tidak seperti itu, ya udah. Kalau nggak Ini, seperti itu nggak Mbak. apa-apa. Kalau tadi saya terima kasih udah dibacain, tapi dari kok tadi saya dengerin, kita itu diciptain kayak kita aja, mbaknya atau saya diciptain, kita tuh bisa milih mbak, kita jadi mau orang baik atau orang jelek, dan semua fasilitas ada. Kita bisa, contoh ya, untuk kita bisa pakai narkoba, kita bisa apa, termasuk olok-olok itu kan perbuatan buruk mbak, kita bisa milih. Saya nanya, yang memasukkan olok-olokan itu siapa? Itu sifat mbak. Loh ini Kita kan semuanya- Allah sendiri ngomong, kami memasukkan olokan-olokan itu. Kenapa Allah menyediakan olok-olokan untuk manusia gunakan? Kenapa Mbak, Allah tidak menyediakan hal-hal yang kalau- lain? Mbak, saya kasih tahu ya mbak ya, kalau kita diciptakan tanpa ada ujian, tanpa ada, ya baik-baik aja semuanya masuk surga mbak. Ya bagus dong. Iya bagus. Kita diciptakan untuk menyembah Berarti Anda dengan pengen- berbagai ujian. Berarti Berbagai Anda ujian. pengen semua manusia ini nggak masuk surga? Bukan gitu mbak. Loh. Saya kasih tahu ya. Kalau mbak, Oke, mbak, Bang, boleh sekarang nggak saya tanya Anda. saya ngomong bentar boleh nggak? Boleh nggak? Lebih Saya bagus panjangin nggak dikit aja. orang itu bajunya bersih semua daripada jorok? Karena Anda bilang gitu, seolah-olah ya kalau ada bersih aja gimana? Kalau nggak ada jorok ya nggak mungkin katanya kan gitu. Ya. Apa ya gitu? Kita itu diciptakan sama kita ini apa ini? Oh sorry. Apa, kita diciptakan itu, kalau misalnya mbaknya bilang apa, kenapa kok olok-olok itu, yang nggak punya olok-olok cuma malaikat mbak. Kalau di agama saya mbak, malaikat diciptakan dengan cahaya, dia tidak punya nafsu. Nafsu tuh maksudnya kita melakukan pelanggaran itu salah satu esensi Kalau dari. saya tunjukkan ada malaikat yang punya nafsu gimana? Kalau saya tunjukkan satu hadis yang mengatakan malaikat punya nafsu gimana? Hadisnya hadis Nah, lanjutkan aja. Nanti saya tunjukin. Oke, tunjukin aja nggak apa-apa mbak. Karena malaikat setahu saya itu terbuat dari nur dan diciptakan tanpa, dia tidak berwujud, artinya gaib. Dia Malaikat tidak, itu tidak berwujud, goib maksudnya bagi kita mbak, bagi bagi kita, manusia. Iya, bagi Kalau saya manusia. tunjukkan di Quran Jibril itu bisa jadi manusia gimana? Oh bisa, memang bisa. Tadi katanya nggak ada wujud. Jadi yang benar mana nih? Bisa semua loh. berubah wujud itu Makanya bisa. perhatikan narasi Anda. Takutnya narasi Anda bertentangan dengan hadis dan Quran. Gimana? Tidak mbak. Di dalam Jadi sebenarnya malaikat ada wujudnya. Untuk bagi kita itu, bagi orang Islam itu adalah hal gaib mbak, seperti halnya hantu. Tuhan Allah itu gaib buat Oke. kita. Oke, baik. Kalau malaikat itu goib seperti halnya hantu, bisa nggak malaikat itu mencekik? Mencekik, jangankan mencekik mbak, bantu perang aja bisa. Jangan bilang dulu gitu, karena sesuatu yang hantu, gimana ceritanya hantu bisa memegang Anda gitu loh. Sesuatu hal yang goib Beda, Mbak, itu nggak malaikat akan sama. bisa loh. Tadi kata Anda itu seperti hantu loh. Karena Hantu tidak itu- berwujud, maksud saya itu tidak berwujud. Bagi kita itu tidak berwujud. Konsisten. Kalau bagi Allah itu ya mbak ya, semuanya berwujud. Tahu Allah itu siapa, bentuknya seperti apa tahu. Dan yang pernah melihat malaikat secara langsung, setahu saya pribadi ya cuma Nabi Muhammad Oke. dan Nabi Isa sampai sekarang belum. Sebentar. Anda mengatakan yang bisa melihat malaikat itu hanya Nabi Muhammad, betul? Bukan hanya, setahu saya Nabi Muhammad. Oke. baru Nabi Muhammad ya. Anda kan tahu siapa saksinya Muhammad bertemu dengan malaikat? Saksinya ya Al-Quran tuh mbak. Gimana ceritanya? Masih hidup maksudnya, Saksinya Mbaknya. Quran. Kalau Sementara misalnya- Quran ini nggak bisa ditanyai. Quran, kau pernah menyaksikan Muhammad bertemu dengan malaikat? Nggak jauh lah. Mbak, kalau mbaknya nanya seperti itu tuh iman mbak. Jadi kita Nabi Muhammad melihat
malaikat dengan menceritakan malaikat punya sayap begini begitu, itu karena memang udah pernah melihat. Dia nggak mungkin, kalau mbaknya misal mbak, saya bisa melihat sesuatu yang semua orang nggak bisa lihat, dan mbaknya lihat berarti nggak cuma kalau saya saya- dong yang lihat. Gini ya, ini logikanya. Ini kita bicara tentang peluang. Saya juga bisa melihat hantu, tapi saya akui hantu itu adalah malaikat. Bisa nggak? Nggak bisa mbak. Bisa dong. Bisa dong. Terserah mbaknya, terserah mbaknya, Saya, terserah. padahal saya melihat Itu hantu. tergantung manusianya kalau gitu. Nah, sabar dulu. Saya itu melihat hantu, tapi saya akui yang saya lihat itu adalah malaikat. Bisa nggak? Bisa saja. Ya bisa, karena nggak ada Tergantung saksi, orangnya. nggak ada bukti. Ngaku-ngaku bisa kan? Bisa. Betul? Apa? Ngaku-ngaku kan bisa aja, sah-sah aja. Bisa. Iya. Ya. Kalau aku sih bisa mbak. Saya melihat. Iya. Boleh nggak orang-orang beriman sama hal yang saya ngaku-ngakuin? Apa? Kamu mau nggak beriman kepada saya? Serius, saya ini ketemu malaikat, padahal sebenarnya hantu. Pokoknya saya ketemu malaikat. Yang penting kan saya ngaku. Mau ada bukti nggak ada, mau nggak ada bukti nggak ada saksi. Pokoknya kamu harus percaya bahwa saya itu melihat malaikat, walaupun itu adalah hantu. Ayo dong, percaya dong. Iya mbaknya. Ya nggak mau saya. Kok nggak mau? Ya kan mbaknya Apa yang ngomong. membuat Anda tidak mau beriman kepada saya yang melihat Ya malaikat adalah karena saya satu baru kenal mbaknya. Satu ya. Saya dari kecil sama mbaknya nggak tahu tuh siapa terjadinya mbaknya Anda ngapain. kenal Muhammad? Saya mengenal Nabi Muhammad. Anda ketemu dari kecil. Kenal? Saya melihat. Loh. Saya melihat. Pilih-pilih. Gimana? Bukan Coba. pilih-pilih. Bang, serius. Saya itu ketemu malaikat. Percaya dong. Gimana ceritanya mbaknya tuh? Nanti saya bikin tulisan, buku, cerita yang luar biasa. Pokoknya saya ketemu malaikat. Anda harus percaya dong. Ini iman loh, ini iman. Saya kasih tahu ya mbak ya. Saya kasih tahu. Enggak sesepele itu mbak. Loh, kalau nggak Yang sesepele aku itu. jadi nabi. Itu Sebentar. ada dulu inget nggak tahun 2000? Saya nggak mau ngaku-ngaku nabi, tapi saya Nggak cuma maksud. bilang saya ini ketemu malaikat. Kalau kamu bilang tidak sesepele itu, tapi ini kan iman. Iman itu sesepele itu. Yang penting saya dapat dari keturunan saya imani. Betul? Saya dapat dari keturunan saya. Iya, saya ini diturunkan iman yang seperti itu. Nenek moyang saya, uyut saya, bapak saya, kakek saya, bapak saya, sampai ke saya. Ini mengimani bahwa ada yang namanya Agatha bertemu dengan malaikat. Pokoknya harus diimani, turun-temurun harus diimani. Sesimpel itu yang namanya iman. Nah iya mbak. Apa ketika saya mengaku saya ini ketemu malaikat, kamu nggak percaya? Kan ini ranahnya iman. Kalau Boleh orangnya dong. begini mbak. Ya. Orang yang diberikan mukjizat, maksudnya wahyu, itu orangnya ya nggak kayak mbaknya kayak gini. Maksudnya dengan gampangnya gini lalu bilang kamu harus percaya, nggak bisa kayak gitu. Ada Oke. mukjizat, Nanti- orangnya jujur, orangnya seperti gini gitu. Banyak Oke. track recordnya mbak. Oke, orangnya jujur ya, Hmm. Terus ya. Kamu udah baca At-Tahrim ayat 1 sampai 5? Mbak enggak. Nah, Saya nggak hafal. makanya harus orangnya jujur. Cemana dong? Loh, Kamu kalau baca At-Tahrim itu ayat dijuluki 1 kaumnya, sampai Mbak. Waktu 5. itu tuh al-amin mbak, artinya orang yang terpercaya. Bahkan orang kafir musuhnya pendidikan domba. Saya ini orang terpercaya bang. Saya nggak pernah punya otak. Saya nggak kenal, Mbak. utang. Ya, nggak kenal, Saya nggak nggak kenal. pernah Nggak punya masalah kenal. sama tetangga. Nggak Saya kenal, orangnya Mbak. baik. Nggak Suka kenal. memberi. Nggak. Serius. Ya, Serius saya terkenal loh. Saya terkenal. Nanti saya akan bikin satu kumpulan ya, ini ya 4.000 orang ini saya bikin jadi pengikut saya. Saya pastikan saya akan terkenal. Tapi saya akan pastiin ya ke Bang TBP bahwa saya ini orangnya jujur. Ya, muka saya ini nggak pernah asam.
Saya juga tidak pernah, maaf ya, berhubungan badan dengan pembantu-pembantu saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah menikahin laki-laki kecil. Serius bang, abang harus percaya sama saya. Terus, saya ini orang terkenal loh. Saya ada ratusan ribu yang mengenal saya, lebih banyak baru dalam jangka waktu beberapa bulan. Bisa saya menggerakkan massa sampai saya jadi menjadi seseorang yang wow. Serius, saya bahkan itu udah terkenal di Boston, saya terkenal di Israel, saya terkenal di Vietnam, saya terkenal di Filipina, di Malaysia. Loh, betul loh. Ada yang tahu loh. Di Jepang, di Korea nih. Saya terkenal bang. Beberapa Terus? negara mengenal saya. Ya. Serius. Terus ibaratnya dan Nabi itu Mbak datang dengan mukjizat juga Mbak. Saya nggak perlu pakai nabi, saya juga bisa bermujizatnya. Nanti jika saya ada kedapatan sesuatu, saya akan bilang saya dapat wahyu dari malaikat yang saya temuin tadi bahwa kalian itu nggak boleh menyalahkan saya. Mukjizat itu tidak hanya berupa wahyu Mbak, bisa juga contoh Nabi Isa. Mukjizatnya Nggak, saya nggak apa? nanya Nabi Isa, saya nggak penting itu. Isa itu free. Muhammad aja dulu. Coba apa wahyu, apa mukjizat Muhammad? Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak Mbak. Salah satunya Al-Quran. Oh, saya tadi udah bilang saya juga nanti ada itu mukjizat saya. Tenang aja. Ya. Saya pasti nanti dapat wahyu. Oke. Terus pernah langsung ke langit ke-7, maksudnya langsung berhadapan langsung sama Allah. Saya juga udah pernah bang, serius, dalam mimpi. Saya udah pernah. Itu Ketemu tidak dengan dalam mimpi Adam, Mbak. ketemu dengan Itu Musa, real. ketemu dengan Yohanes. Saya beneran, ini Pernah real membelah mimpi. bulan. Real mimpi. Pernah membelah bulan. Kalau narasi membelah bulan di dalam surah Al-Qamar itu nanti menjelang kiamat. Itu belum ada. Sudah dibelah Mbak. Dalilnya mana? Dalilnya di hadis Mbak. Saya nggak hafal ya Mbak. Hadis. Mbaknya bisa aja. Cluenya mungkin Nabi Muhammad membelah bulan. Bang, jangan Dan kan secara membelah bulan. penelitian, Jangan. secara penelitian sudah pernah bulan itu dibelah menjadi dua Mbak. Minta surat langsung resmi dari NASA yang mengatakan bulan pernah terbelah. Minta, karena yang ke bulan itu NASA. Minta, saya mau tahu. Mbak belum ada Jangan Mbak. Itu gosip. pasti kontroversi Mbak, orang sampai bulan itu Loh, Mbak. kalau kontroversi kok udah jadi ayat? Kalau itu kontroversi, kenapa udah jadi ayat? Kan bisa dipantau dari bumi. Kita punya terobong, kita punya teknologi. Saya nggak nanya dipantau dari bumi. Masalahnya kalau bulan terbelah, mana belahannya? Ada bekasnya Mbak. Ya Mbaknya Bekas lihat apa? aja referensi saya Ini nggak bang, bisa Mbak. jerawat saya ini juga udah kayak bulan bang, bolong-bolong. Iya, bekasnya. iya. Itu ada bekasnya kan? Ada. Karena udah pernah ada visual di sini, makanya ini ada bekasnya. Tunjukkan sama saya secara akademis, NASA mengatakan bulan itu pernah terbelah dan ada belahannya. Karena itu semua adalah gosip belaka atau hoax. Saya udah baca. Ya, baca Sekarang aja gini, Bang. referensinya, Sekarang jangan gini. cuma NASA. Sekarang gini, saya bisa tunjukkan di dalam Quran tertulis di Al-Qamar ayat 1. Bulan itu nanti seperti, bahkan bukan terbelah, akan seperti terbelah menjelang kiamat. Baca Al-Qamar ayat 1 di Quran. Itu kalau menjelang hari kiamat nggak hanya seperti, itu semuanya langsung. Itu berarti belum terjadi kan? Itu artinya belum terjadi. Kalau yang artinya penghancuran, Yang namanya belum terjadi namanya bukan mujizat. Bukan. Mujizat itu telah terjadi, disaksikan banyak orang, dan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oh, gimana? Bahkan saya, Bang, kalau kata-kata kiasan seperti itu, jangankan membelah bulan, datang bulan ke saya. Makanya saya haid, datang bulan. Kalau mau jadi kiasan, semua perempuan itu datengin bulan itu. Datang bulan. Terus. Ih, cair. Mbak, janganlah. Masa narasi hoax kok jadikan data? narasi hoax apa Mbak? Nah Mbaknya itu, lihat sendiri. bulan terbelah itu Bang. Itu
Itu udah banyak sekali orang yang malu loh dengan statement. Enggak. Saya sama sekali tidak malu. Oke, baik. Bulan terbelah siapa satu orang saksinya? Namanya? Mbak, kalau misalnya saya nggak hafal, mbaknya cari referensi sendiri ya. Mungkin barangkali dapat Itu hidayah kamu bilang masuk Islam. bulan terbelah, Barangkali. referensinya siapa? Di Google aja mbak, enggak, saya bukan kiai mbak. Anda beriman kepada Google atau beriman kepada Quran? Google itu biasanya mengutip juga dari apa isi Al-Quran. Oke, saya Google ya. Pernah nggak bulan terbelah? Saya Google ya. Kalau ini menang Oke, Google, apakah bulan pernah terbelah? Bentar. Ya, saya baca langsung dari CNN. Ya. Benar ya? Ya. Hingga detik ini, ya, belum ada penelitian yang mengatakan bulan itu terbelah secara signifikan. Anda boleh dicek. Cek. Oke, referensinya mbak, jangan referensinya hanya satu. Ini ya, dari Mbak. NASA. Ini NASA yang ngomong, NASA, Mbak. bukan saya. Jadi di bukan astronomi NASA. itu nggak cuma NASA mbak, banyak ada NICSR. Ya, yang saya tahu cuma itu sih. Sekarang saya tanya, yang ke bulan sana siapa? Nggak ada yang ke bulan mbak. Ada. Itu masih kontroversi. Armstrong itu udah ke sana masih kok nggak kontroversi. ada. Hah? Kita tuh tidak bisa meninggalkan orbit begitu jauh mbak. Nggak Itu bisa masih apa? kontroversi. Cobalah nonton Google. Kontroversi. Bang, Iya. kalau Anda mengatakan astronot itu kontroversi ke bulan, ya, Ya. satelit itu di mana ditaruh? Loh, internetmu ini satelitnya itu di bulan. Loh, kamu nggak tahu? Kamu nggak ngerti? Terus siapa yang naruhkan internet sana? Yang bisa, nih sampai Google Map itu ada. Kalau nggak di atas sana, bang, ditaruh, bang. Allahu Akbar. Lu kagak pernah sekolah kah? Loh, bulan itu satelitnya bumi. Lo cemana kau? Nggak pernah belajar geografi ya? Nggak pernah ya? Astaga Tuhan. Ngeri kalian ya. Loh, ngaco internet di bulan. Loh, iya, bulan itu satelitnya bumi. Lu kata gimana? Mbak, bulan sama satelit-satelit kita itu bedanya jaraknya jauh mbak. Bulan tuh jauh banget. Satelit Berapa? kita tuh hanya di Sekarang saya tanya. Berapa jaraknya gitu ya, nggak bisa jawab. Oh, bisa bang, cari Google. Nah, Ketika kamu mengatakan bulan jaraknya jauh dengan bumi, berarti ada orang yang udah sampai ke bulan sehingga bisa mengukur dong logika. Hah? Mudah saja. Kalau ukur mudahnya jarak, logika mudah, Mbak. nih, mudahnya logika. Ketika sudah bisa membuktikan ada jarak sekian kilometer atau sekian mil jaraknya, artinya sudah ada yang titik garis ke bulan. Udah ada belum orang nyampe ke bulan? Betul kan? Ini Kalau- logika aja. Ini kita Kalau pakai logika. Jupiter sekarang berapa Lah. tahun cahaya? Itu orang nggak. Kalau kamu mengatakan belum ada yang ke bulan dan itu masih jadi kontroversi, Orang nggak perlu bagaimana, sampai sana bang, untuk bang, membuktikan. bang, saya pakai otak, lu pakai ludah dari tadi. Saya Ada pakai otak dan saya pakai ilmu data. matematika. Nah, kegilaanmu adalah ketika kamu bilang belum ada yang ke bulan. Kalau belum ada orang ke Belum bulan, ada. gimana ceritanya? Kontroversi. Oke, coba kamu Google sekarang jarak bulan ke bumi. Google. Boleh nggak sih Pak saya ngomong bentar? Google dulu. Kamu Ya. ngomong goblok dari tadi. Ya, terus terang. Ini kebodohan yang hakiki. Kok kayak gitu sih Mbak? Loh, jelas dong. Logika
makanya kalau belum ada orang yang sampai ke bulan, bagaimana cara orang mengukur jarak bulan dengan bumi? Saya enggak loh. Ya, Anda gobloknya luar biasa. Galatia pasal yang ketiga. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang tidak berpikir dengan baik, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan yang asli karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada yang dibenarkan yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang-orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar dari hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi ini perbedaannya teman-teman ya. Hukum Taurat itu harus dilakukan. Jadi ya, tidak berdasarkan iman. Itu penting untuk kita ingat bahwa hukum Taurat itu tidak berdasarkan iman, tidak berdasarkan kayak misalkan aku beriman aku diselamatkan, tidak bisa. Kamu harus melakukan. Kalau kamu percaya kepada hukum Taurat akan membawa kamu kepada keselamatan, maka yang dilakukan adalah melakukannya, bukan beriman kepada Tuhan yang menyelamatkan, tidak bisa ya. Tetapi orang Kristen itu bedanya adalah mereka gagal melakukan hukum Taurat, tidak mampu melakukan hukum Taurat, bahkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus pun gagal gitu. Tapi kita beriman kepada Kristus bahwa Dia yang menyelamatkan kita gitu loh. Ya, itu bedanya, oke? Tetapi dasar dari hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Yesus Kristus. Maksudku dialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak.
Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Di hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang yang membeda-bedakan, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita teman-teman ya, bahwa keselamatan yang dari Allah itu telah diberikan kepada kita, dan kita sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus punya kewajiban untuk menjaga, melakukannya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita ya. Kita tidak bisa kemudian percaya kepada Kristus lalu dalam perilaku kita menunjukkan sesuatu yang berbeda dari pengakuan kita. Kita harus betul-betul bisa berkata dan bertindak sama gitu ya. Itu kita dituntut seperti itu. Maka dari video ini teman-teman saya mau menyampaikan, mari ya kita sebagai orang Kristen hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita membawa kabar baik lewat perilaku dan tindakan kita. Kita membawa kabar sukacita lewat perilaku dan tindakan kita. Melalui kehadiran kita, orang-orang yang mungkin merasa kesepian, mereka tidak kesepian lagi. Melalui kehadiran kita, orang-orang yang sedang merasakan sesuatu yang tidak baik dalam hatinya, sedang bersedih, sedang mengalami sesuatu, melalui kehadiran kita, mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Orang-orang yang tidak berpengharapan ya, melalui kehadiran kita sebagai pengikut Kristus, mereka mendapatkan pengharapannya kembali. Orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang susah, melalui kehadiran kita menjadi solusi atau yang membuat hati mereka tenang gitu. Jadi itu kenapa kita dituntut untuk hidup seperti itu? Karena Tuhan mau kita melakukan itu teman-teman ya. Jadi ingat, kita ini adalah apa yang tertulis dalam Alkitab terlihat nampak dari perilaku kita. Jadi kita ini kitab-kitab suci yang terbuka dimanapun kita berada. Maka tunjukkanlah itu dan orang akan melihat kebaikan Tuhan, akan melihat keselamatan yang Tuhan sediakan. Oke teman-teman, demikian video kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom.